Halo semuanya, nama saya Alia Citra Damayanti dengan NPM 19754001. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi mengenai pembelajaran konsumen. Jadi pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian serta pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pemasar harus mengajarkan konsumen hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sifat-sifat dan manfaat produk. Yang kedua, di mana harus membelinya. Yang ketiga, bagaimana menggunakannya. Yang keempat, bagaimana memeliharanya. Dan yang kelima, bagaimana membuangnya. Ada 3 unsur yang tercakup dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua yaitu isyarat, dan yang ketiga yaitu respon. Ada 2 teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori perilaku. Teori perilaku itu sendiri yaitu berdasarkan perilaku yang dapat diamati atau direspon yang muncul sebagai hasil pemaparan terhadap marketing stimuli. Jadi untuk teori perilaku dibagi menjadi 3, yaitu pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental, dan yang ketiga pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Mari kita bahas mengenai macam-macam dari teori pembelajaran perilaku yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Jadi, pengkondisian klasik itu menganggap semua organisme termasuk binatang dan manusia dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui pengulangan atau disebut dengan pengkondisian. Untuk pengkondisian klasik itu dapat berupa family branding, yang kedua me to product, yang ketiga similar name, dan yang keempat licensing. Teori pembelajaran yang kedua mengenai pengkondisian instrumental atau operand. Jadi pengkondisian instrumental itu yaitu pembelajaran terjadi melalui proses mencoba atau trial and error, di mana kebiasaan dibentuk sebagai hasil ganjaran yang diterima atau tanggapan dan perilaku tertentu. Untuk pengkondisian instrumental itu ada operant conditioning dari sudut perilaku konsumen, dan ada operant conditioning yaitu penguatan perilaku dibagi menjadi 2, yaitu penguatan positif dan yang kedua penguatan negatif. Untuk teori pembelajaran perilaku yang ketiga yaitu pembelajaran model atau vicarious model. Jadi sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu, dan hasil-hasil berikutnya yang terjadi dan mereka meniru atau model perilaku yang diperlukan secara positif ketika menghadapi situasi. Untuk tahap-tahap proses pembelajaran model dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu model, memperagakan perilaku dan mengalami konsekuensi. Yang kedua, pengamat melihat perilaku yang diteladankan dan konsekuensinya. Untuk tahap yang ketiga, peragaan perilaku yang diteladankan yang dilakukan oleh pengamat akan meningkat atau menurun tergantung pada konsekuensi yang diteladankan. Untuk teori pembelajaran kedua yaitu teori kognitif. Pembelajaran menurut teori ini sebagai fungsi proses mental yang murni dan sering merupakan respon terhadap pemecahan masalah. Sekian materi pembelajaran konsumen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu.